Kami mau duduk tenang di kaki-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu manis. Sekarang berbicaralah Tuhan. Kami rindu mendengar isi hati-Mu dari kedalaman yang paling dalam. Supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu. Dan kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Oke, silakan duduk. Kasih tepuk tangan tim praise worship yang luar biasa, saudara. Baik. Pagi ini saya ingin menyampaikan pesan yang saya beri judul multiplication. Ada satu mujizat multiplikasi. Saya ingin saudara membaca bersama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-14. Mari baca bersama dengan saya. Mulai ayat yang 13, 14, 15, ayat yang ke-16 ya, sampai dengan ayat ke-16. Saya baca ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-14 ya, begitu ya. Kalau ibadah tuh semua mesti terlibat ya, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Waktu mendengarkan firman Tuhan, kalau ada firman datang dalam hidup saudara, saudara amenkan dengan suara keras. Jangan diamenkannya dengan saya ngerti kadang-kadang ada yang jemaat yang mengamenkannya dengan mantuk-mantuk gitu ya. Tapi kadang-kadang saya lihat dari depan ada yang mengamenkan dengan ketukan tidak teratur. Nah, saya tidak bisa membedakan mana yang amen betulan dan mana yang sedang amennya tidak teratur gitu ya. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu Saudara baca ayat 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14 dengan suara keras. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 dengan keras. Ayat 17 saya baca. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara baca ayat 18, 1, 2, 3. Oke, sampai sini aja. Saudara, satu hari Yesus pengen menyendiri. Ketika dia pengen menyendiri, tiba-tiba orang banyak, 5.000 laki-laki. Anggaplah istrinya 1 ya, kayak jemaat GSJS ya. Istrinya 1, berarti berapa saudara? 10.000, anggaplah semua KB kayak jemaat GSJS. Anaknya berarti 2 ya. Anggap berapa berarti? 20.000 ya. 20.000. Sekarang saya tanya kepada saudara. Waktu orang banyak itu mendengarkan Yesus lagi khotbah. Wah, lagi berapi-api. Sampai sore lah tiba. Lalu ayat yang ke-16 berkata, ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi orang banyak itu supaya mereka bisa beli makanan masing-masing. Saya tanya saudara, kira-kira kalau saudara jadi murid, setuju nggak usulan dari murid-muridnya ini? Setuju ya? Tuhan 20.000 orang, lagi pula kita tidak ada panitia KKR loh Tuhan. Enggak seperti GSJS ada panitia KKR. Jadi enggak siap makanan. Sekarang saya tanya saudara, Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Wow, waktu mereka mendengar kamu harus memberi mereka makan.
Saya tanya saudara, yang dihadapi mereka menurut saudara itu sebuah mujizat atau sebenarnya masalah yang dihadapi oleh murid? Masalah. Jadi waktu Yesus bilang, dia usul supaya mereka cepat pulang Tuhan supaya cari makan baik sendiri-sendiri. Supaya dia terhindar dari masalah. Tapi justru Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Jadi kalau begitu sebenarnya begini. Kalau saudara dan saya melihat apa di situ tulisannya? Masalah. Sebenarnya saudara di mata Tuhan, kalau saudara ada di posisi saya, maka kalau saudara lari ke tempat saya, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan yang keras. Coba ngomong sama saya, setiap kali saya menghadapi masalah, sebenarnya Tuhan sudah siap dengan mujizatnya. Jadi kalau orang Kristen lihat ada masalah, harusnya bilang, hore. Lumayan Pak, terima kasih amin ya. Terima kasih ada satu orang yang mengaminkan firman Tuhan. Jadi harusnya orang GSJS di Surabaya kalau ada masalah datang harus berkata, hore, ada masalah. Berarti kalau saudara setiap kali ada masalah, sebenarnya di sisi Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan mujizat. Pak, jadi bagaimana caranya supaya kalau saya terus lihat masalah, saya nggak lihat mujizat. Maka saudara, cara satu-satunya, kalau saudara mau mengubah semua masalah yang saudara hadapi, dan pengen jadi mujizat, saudara harus pindah. Katakan bersama saya, kurang keras, kurang kencang. Pindah dari tempat posisi saudara, di mana saudara ada masalah, saudara harus pindah di sisinya Tuhan. Cara Tuhan melihat masalah yang saudara hadapi. Jadi kalau saudara pindah ke tempat saya nih, anggap ini tempatnya Tuhan, maka saudara sama dengan saudara sedang pindah ke tempat di mana Tuhan berada. Jadi saudara anggaplah, sekarang saya gantian jadi posisi jemaat GSJS. Semua di situ sisinya adalah sisinya Tuhan. Saya bilang masalah, saudara jawab yang keras, bukan masalah tapi mujizat. Jadi caranya gimana Pak? Saya mau, kalau saudara mau melihat masalah yang saudara hadapi, pengen jadi mujizat, saudara harus memandang masalah itu dari sisinya Tuhan yang sudah siap dengan mujizat. Pagi ini semua saudara yang mengalami masalah, Tuhan sudah siapkan mujizat yang indah, mujizat yang luar biasa, mujizat yang dahsyat untuk setiap saudara. Yang percaya katakan, Pak, pertanyaannya bagaimana supaya saya bisa mengalami mujizat? Nah saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa melihat cara pandangnya Tuhan? Saya akan membahas step by step supaya saudara di waktu saya ini bisa cukup ya. Saya akan baca mulai Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Ayat 14 berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak, besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saudara mesti memandang setiap masalah, caranya harus sama seperti Yesus. Nomor satu rahasianya adalah saudara harus memiliki belas kasihan. Jadi rahasia pertama bagaimana supaya saya bisa mengubah masalah yang saya hadapi dengan cara pandangnya Tuhan, dari bagaimana saya bisa melihat mujizat pelipat gandaan, saudara dan saya harus memiliki belas kasihan.
Mari katakan bersama saya, kalau saya pengen mengalami mujizat, kurang keras, kalau saya mau mengalami mujizat, saya harus punya belas kasihan. Pak, kenapa sih belas kasihan itu penting? Begini saudara, kalau saudara ingin mengalami pelipat gandaan mujizat, pelipat gandaan berkat yang saudara terima, jiwa-jiwa, berkat karakter, maka saudara harus memiliki belas kasihan. Kenapa? Kok perlu Pak? Sebab kalau berkat Tuhan datang dalam hidup saudara, saya rasa kalau untuk saudara sendiri, saya rasa sudah lebih dari cukup. Kenapa kok Pak bilang begitu? Karena dari wajah dan potongan saudara, dari tubuh saudara, itu sudah kelihatan bahwa saudara ini orang-orang yang sangat diberkati. Itu sebabnya, saudara kalau berkatnya mau lipat ganda, tapi untuk dirimu sendiri, Tuhan bilang udah cukup. Tapi kalau mau ngalami multiplikasi, saudara harus punya belas kasihan. Saya masih ingat, saya tuh lahir dari keluarga miskin sih enggak, tapi saya lahir dari keluarga yang melarat, ya, di bawah garis kemiskinan. Saya bagaimana caranya saya belajar memiliki belas kasihan? Saya lihat orang tua saya, dia melarat ya. Anaknya 6, saya nomor 4. Ibu saya tuh saya lihat ya, di tempat beras itu hanya kira-kira 10 kilo. Dan saya udah gede. Lalu kemudian ada orang datang, orang tetangganya datang, ibu-ibu sambil nangis-nangis. Lalu kemudian pulang, ibu itu diambil 2 liter. Lalu ditaruh di tempatnya dia, lalu dia pulang. Lalu saya tanya orang tua saya, Bu, 10 kilo beras ini menurut saya nggak cukup untuk sebulan. Kenapa ibu masih bagi juga sama tetangga yang nangis-nangis tadi? Jawaban ibu saya, kamu nak, walaupun kita ini susah, tapi kamu minimal sehari mesti makan sekali. Walaupun kamu susah, kita tiap hari minimal makan sekali. Jadi kalau saya puasa udah dari dulu udah biasa. Karena puasa tapi terpaksa. Lalu kemudian saya lihat orang tua saya, tapi kata dia, ibu yang tadi kamu lihat, dia udah 2 hari nggak makan. Waktu saya lihat orang tua saya punya hati seperti itu, tanpa saya sadari, saya bertumbuh menjadi anak. Sekalipun saya ada di keluarga yang melarat, tapi belas kasihan Tuhan itu muncul. Kadang-kadang ada orang tidak punya belas kasihan karena dia tidak punya contoh yang dia bisa belajar di dalamnya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Hudson Taylor. Dia berkata begini, all our great plan will fail if we do not have the love for soul that Christ has. Jadi semua rencana Tuhan dalam hidup kita ini bisa gagal kalau kita tidak memiliki belas kasihan seperti yang Yesus punya. Saya tunjukkan pada saudara ya, apakah murid-muridnya punya belas kasihan atau tidak. Saudara jawab ya. Matius pasal 14 ayat 15 saya baca, saudara nanti jawab. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Saya tanya, Yesus penuh dengan belas kasihan, gimana kalau saudara lihat ayat ini? Muridnya punya belas kasihan atau tidak? Regu A. Punya belas kasihan enggak Yesus, murid-muridnya? Yang keras? Tidak. Regu B? Tidak. Regu C? Tidak. Regu D? Tidak. Sekelas murid Yesus sudah diajar lihat mujizat berulang kali, tapi tetap ketika dia dihadapkan kepada persoalan, ternyata murid-muridnya tidak memiliki
belas kasihan. Jadi kalau saudara pengen dipakai Tuhan atau mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup saudara, milikilah nomor satu apa saudara? Belas kasihan. Yang kedua, ayat yang ke-16 dikatakan begini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi yang kedua, setelah saudara dan saya punya belas kasihan, kalau saudara pengen mengalami pelipat gandaan, saudara dan saya harus terlibat secara aktif dalam proses pelipat gandaan. Saudara mesti terlibat secara aktif dalam proses pelipat gandaan. Saya tanya saudara sekarang, saudara jawab ya, karena saya pengen supaya saudara juga ikut terlibat. Seperti murid Yesus dan Tuhan Yesus. Kira-kira menurut saudara, Yesus bisa nggak membuat mujizat tanpa murid-muridnya? Bisa. Pak, ada contoh Pak di dalam Alkitab, di mana Tuhan bisa memberi makan tanpa murid-muridnya. Oh banyak saudara. Kalau saudara membaca kitab Keluaran, orang Israel itu kira-kira 1,2 juta keluar dari Mesir. Kira-kira nih ya. Itu dia memberi makan setiap hari, bukan cuma sekali, bukan cuma sore atau malam. Setiap hari Tuhan memberikan mana datang dari sorga setiap hari. Dia memberikan burung puyuh setiap hari selama 40 tahun. Bukan cuma sehari KKR, bukan. 40 tahun. Coba saudara bayangkan, jadi tanpa manusia sebenarnya Tuhan juga bisa membuat mujizat. Tanpa saudara juga Tuhan bisa buat mujizat. Tanpa saudara mau dipakai Tuhan, juga Tuhan bisa buat mujizat. Tetapi supaya saudara mengalami, katakan bersama saya, supaya saudara mengalami, saudara diajak oleh Tuhan. Wow, begini tuh caranya. Tuhan pengen hidup saudara dipakai Tuhan sebagai alat mujizat supaya orang lain bisa diberkati lewat hidup saudara, sehingga orang lain mengenal Tuhan lewat hidup saudara. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan tanpa kita. Tetapi Tuhan pengen, kenapa saudara diminta terlibat secara aktif? Karena Tuhan ingin supaya saudara punya experience, punya pengalaman dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Reinhard Bonnke. Dia berkata begini, God is not looking for the perfect vessel. Dia tidak mencari orang yang sempurna. But God is looking for the willing one. Tuhan mencari orang yang mau dipakai. If you are available, God will use you to do a great thing. Kalau saudara bersedia dan saudara mau, Tuhan bisa memakai saudara untuk pekerjaan yang lebih besar. Saya tanya, berapa banyak yang saudara mau dipakai Tuhan untuk jadi alat mujizat bagi banyak orang? Sambil angkat tanganmu bilang sama saya, Tuhan, kurang keras, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan mengalami mujizat dalam hidup saya. Bilang yes. Oke, nomor satu tadi apa? Memiliki belas kasihan. Dua, apa? Saudara mesti terlibat, aktif. Bukan terlibat saja, terlibat apa? Aktif. Sekarang yang ketiga, ayat 17. Ayat 17 dikatakan begini. Jawab mereka, yang ada padamu di sini hanya 5 roti dan hanya pada kami di sini 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus bertanya, Yesus murid menjawab, jawab mereka, yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau gitu apa Pak? Saya tanya saudara, kira-kira Tuhan bisa nggak membuat mujizat 4 roti dan 2 ikan? Bisa. 2 roti, 2 ikan? Bisa. 1 roti, 1 ikan? Bisa.
Jadi Tuhan tuh bisa membuat mujizat apa saja. Sama satu roti, satu ikan bisa. Maka murid-muridnya kalau saudara membaca perikop yang mirip, Matius 14 ini, Yohanes pasal 6, Filipus berkata begini, apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Saudara, semua mujizat selalu ini yang rahasia yang ketiga. Mujizat pelipat gandaan selalu dimulai dari apa yang ada padamu. Tuhan tidak menunggu saudara punya pelipat ganda, Tuhan tidak menunggu Anda berlimpah-limpah baru bisa jadi berkat. Tuhan tidak nunggu saudara sampai kaya raya baru saudara bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Tapi semua mujizat dimulai dari apa yang ada padamu. Kalau saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 4, ada janda seorang nabi hamba Tuhan. Dia punya utang. Lalu Elisa datang, lalu ditanya. Dia bilang sama Tuan Elisa. Tuan Elisa, aku punya utang, sebentar lagi nih ada yang ngambil nih anakku. Lalu dia berkata, apa yang ada padamu? Dia jawab, tidak ada apa-apa, untung tidak titik. Masih koma. Kecuali minyak dalam buli-buli. Sedikit, terakhir. Tuhan itu bisa buat mujizat dari apa yang ada dalam hidup saudara. Kenapa ya saya itu pernah berpikir gini, Tuhan, kenapa ya bapak saya kok melarat, ibu saya melarat? Kenapa kok kakak saya melarat, nenek saya melarat? Lalu satu hari, tiba-tiba Tuhan menunjukkan kepada saya, satu hari sepertinya saya dibawa flashback ketika saya kecil bersama dengan orang tua saya. Saya bertanya, Tuhan, kenapa sih kok saya hidup dalam kemelaratan? Jadi saya ini cukup ahli dalam ilmu kemelaratan. Kalau saudara pengen belajar ilmu kemelaratan, saya juga ahli, saudara. Cukup paham. Lalu ketika saya lagi sembahyang, tiba-tiba Tuhan buka video. Lihat ya, kamu ya, waktu kecil, coba lihat apa yang dilakukan oleh orang tuamu. Saya dibawa orang tua saya biasanya masuk ke gereja, maka lagu yang dinyanyikan, persembahan kami, yang bisa sama-sama. Sedikit sekali kiranya Tuhan dengan susah hati. Saudara, ternyata alumni banyak juga ya. Alumni dari tempat dahulu. Lalu orang tua saya yang melarat tadi, kalau orang melarat, uangnya di dompet besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Sebelum masuk ke gereja, dia mampir ke toko, warung sebelahnya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia belanja 1 permen untuk menukarkan uangnya yang kecil menjadi kecil sekali. Kenapa? Sesuaikan dengan lagunya. Sedikit sekali. Dan ketika saya masukin persembahan, saya dikasih 3, karena ada 3 kantong. Dikasih, lalu saya masukkan ke kantong itu. Begitu saya masukin di kantong, bunyinya, dari jawabanmu saya tahu banyak pengalaman ternyata. Banyak yang punya pengalaman kayak saya. Lalu Tuhan bilang gini, kalau kamu mengikuti cara kayak begitu, kamu tidak akan berubah.
Saya mulai memberi persembahan. Karena saya tidak diajarkan dari kecil, dan saya mulai memberi perpuluhan. Saya mulai memberi persembahan. Step by step. Saudara, saya masih kuliah waktu itu. Dan ketika saya selesai kuliah, orang tua saya menyaksikan. Kamu ini kerja belum ya waktu kuliah? Tapi kamu diberkati Tuhan dengan cara ajaib. Gimana caranya? Saya tiba-tiba dapat beasiswa dari pemerintah waktu itu. Dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Yang dulunya jadi orang melarat, tiba-tiba saya jadi punya duit banyak. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Kenapa bisa terjadi? Karena saya mau belajar mulai dari apa yang ada padamu. Saudara jangan tunggu nanti setelah saudara bisa menolong orang lain, nanti setelah saya berlimpah-limpah. Jangan, mulailah dari apa yang ada pada kita hari ini. Yang setuju katakan. Ada seorang hamba Tuhan, saya kenal dia berkata begini, Tuhan itu bisa membuat mujizat dengan banyak atau dengan sedikit. Jadi Tuhan itu bisa membuat mujizat dalam hidup saudara banyak atau sedikit. Tadi saya cerita tentang saya ya. Saya cerita salah satu jemaat di mana saya menggembalakan. Saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di Tangerang. Satu hari Tuhan tuh bicara kepada saya untuk saya menolong orang-orang yang miskin, yang susah. Lalu kemudian kita bikin baksos. Setelah kita bikin baksos, lalu kemudian lurahnya minta supaya saya bikin klinik. Saya bukalah klinik di satu ruko lah. Lalu kemudian karena klinik ini bertumbuh, lalu wali kota datang dan bilang gini, Pak Pendeta, kenapa Bapak lihat ya kliniknya udah memberkati banyak orang. Lihat tuh lebih dari 250.000 orang-orang susah di kota ini diberkati lewat klinik ini. Lalu dia bilang gini, boleh nggak Pak, Bapak bangun rumah sakit. Saudara, waktu saya dengar bangun rumah sakit, kepala saya langsung puyeng saudara. Boro-boro bawa rumah sakit, klinik aja baru jadi. Tapi karena Pak Wali Kota ini waktu itu Tangerang Selatan baru saja dimekarkan, jadi belum punya rumah sakit. Saudara tahu yang diberi kesempatan, justru gereja Tuhan. Waktu saya bilang kepada jemaat, Pak Wali Kota minta supaya kita bangun rumah sakit. Semua jemaat tepuk tangan, plok. Senang. Tapi gembalanya mumet saudara. Karena bangun rumah sakit itu tidak mudah. Lalu saya bilang, ayo siapa yang mau nabur untuk kita bangun rumah sakit untuk orang miskin. Lalu saya panggil arsitek, kalau gambar aja sih adalah ya untuk gambar arsitek. Dia bangun gedungnya yang bagus, lalu saya tunjukin kepada jemaat. Saya tunjukin arsitek itu kalau bikin gambar kan memang bikin animasi kan keren, kasih marmer. Padahal sebenarnya ya belum ada duitnya sih. Marmer, lantainya marmer, lift kasih lift. Gitu. Terus ada satu orang namanya Pak Jerry. Dia datang kepada saya. Dia bilang gini, Pak Gembala, itu bangun rumah sakit untuk orang miskin aja, kenapa sih pakai marmer? Waduh, saya kaget. Saya belum pernah dapat pertanyaan memojokkan seperti itu. Saya bilang, di tengah-tengah saya bingung, tiba-tiba keluarlah ayat. Pendeta kalau ditanya itu keluarnya ayat, saudara. Walaupun tanyanya apa saja keluarnya ayat. Pak Jerry, menurut Matius 25, 33 sampai 40. Apa saja yang kita lakukan untuk orang miskin, orang sakit, orang hina, orang telanjang. Kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kalau membangun rumah sakit untuk Tuhan Yesus, boleh nggak pakai marmer yang bagus? Oh, kalau untuk Tuhan Yesus boleh Pak. Ya itu jawabannya kalau gitu. Dia ketawa. Lalu dia pulang, dia datang lagi kepada saya. Pak, Bapak itu serius mau kasih marmer itu semua dinding-dinding? Iya. Lantainya mau dikasih marmer? Iya. Untuk orang miskin Pak? Iya. Lalu dia bilang,
biarkan saya yang menabur marmernya itu. Bu yang ngomong dari tadi gitu, jangan mojok-mojokin. Bu ngomong yang baik sama gembala itu. Saya tidak tahu bahwa dia ternyata pengen nabur itu. Dan saya juga tidak tahu, setelah sekian bulan baru saya tahu cerita kenapa dia sampai bertanya detail kepada saya. Sebab ketika saya tengah khotbah, dia digerakkan hatinya. Sebab perusahaan dia pegang, ternyata dia punya perusahaan marmer. Dan perusahaannya itu diambang kebangkrutan. Dan marmer di tempat dia itu cuma tinggal 2 lembar. Dark Emperador atau apa itu yang warnanya coklat. Terus dia notot sama saya, Pak, boleh nggak saya bawa marmer ini? Saya pikir ini belum sampai interior, Pak, belum finishing, masih structure, jadi masih nanti. Nggak apa-apa, Pak, saya digerakkan untuk menaruh. Saya baru tahu, 2 marmer itu ternyata marmer yang terakhir yang dia punya. Setelah itu tutup. Jadi pada waktu saya karena tidak tahu bahwa dia mau bangkrut, ya saya bilang, ya kalau kamu mau taruh, taruh aja. Jadi orang ini langsung taruh di depan, di proyek rumah sakit itu, ditaruh di situ. Setelah ketika ditaruh, 6 bulan kemudian dia cerita, Pak, tahu nggak, saya belum kerjain ya, belum nempel. Saya cuman berjanji sama Tuhan, saya mau Tuhan dipakai untuk nolong bangun itu untuk orang-orang miskin. Baru saya taruh, Pak. Saya ikut tender, Pak, di Bali, Nusa Dua Bali. Terus dia cerita, waktu saya serahkan 2 marmer itu, Pak, itu marmer terakhir, habis itu saya bangkrut. Tapi waktu saya taruh, Pak, tiba-tiba saya tender 3 bulan kemudian, saya tender di Nusa Dua Bali, saya dapat dan menang tender, membangun hotel bintang 5, 2 biji, 2,5 tahun, saya harus mengerjakan proyek itu, dan Tuhan memberikan kemenangan di setiap proyek yang saya terima itu. Ajaib bukan Tuhan itu? Jadi kadang-kadang Tuhan itu mau pakai saudara dari apa yang ada padamu. Mari katakan bersama saya, mujizat itu, orang keras, katakan bersama-sama, mujizat itu bisa terjadi dari apa yang ada padamu. Jadi, ternyata Tuhan bukan hanya waktu dulu Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan juga bisa masih berbuat mujizat pada Pak Jerry, kira-kira 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, sorry. Bisa juga seperti saya, 21 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ketika saya lagi dalam keadaan menderita. Dan saya percaya hari ini juga sama. Kalau saudara sedang mengalami kesulitan, sebab 5 tahun ke depan bukan masa yang mudah. Tetapi saudara punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup membuat mujizat dan memberkati umatnya dengan cara apa yang dia punya. Dikit lagi, ayat 18. Saya baca ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi 5 roti dan 2 ikan, kalau tidak diserahkan Yesus, tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau gitu apa, Pak? Rahasia yang keempat. Ini rahasia yang keempat. 2 marmer tadi kalau nggak diserahkan kepada tangan Yesus juga nggak jadi apa-apa. 2 liter orang tua saya juga tidak jadi apa-apa kalau tidak diserahkan kepada Tuhan dengan cara menolong orang lain. Jadi yang rahasia yang keempat adalah 5 roti dan 2 ikan itu harus saudara serahkan kepada Yesus. Serahkan kepada Yesus apa yang saudara dan saya punya. Sebab mujizat tidak pernah keluar dari rumus ini. Kalau saudara simpan, maka tidak akan jadi mujizat. Tapi kalau saudara serahkan kepada Tuhan, bisa terjadi mujizat. Itulah keanehan. Corrie ten Boom dia berkata begini, hold everything in your hand lightly. Jangan memegang berkat Tuhan itu kenceng-kenceng. Jangan. But, otherwise, it hurt when God pries your finger open.
Kamu akan berat, kalau terlalu kencang, kamu akan terlalu berat. Melepas berkat Tuhan yang sebenarnya dia ingin multiplikasikan dalam hidup. Waktu kita bangun rumah sakit itu, saya tidak mau rumah sakit, saya bilang sama wali kota, namanya rumah sehat. Kira-kira 10 tahun yang lalu, Rumah Indonesia Sehat saya beri nama. Dan akhirnya Rumah Indonesia Sehat yang bagi manusia atau bagi saya, bagi semua gereja, impossible. Tetapi pada waktunya 10 tahun yang lalu, Rumah Indonesia Sehat berdiri dan wali kota meresmikan karena ada orang-orang yang membawa benih-benih yang kecil, dia bawa ke tangan Yesus. Kalau mereka tidak bawa ke tangan Yesus, tidak akan pernah terjadi multiplikasi. Jadi benih itu harus ditabur. Sebab kalau benih tidak ditabur, saudara dan saya tidak akan pernah melihat pelipat ganda. Terakhir, ayat 19. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Mengucap berkat, yang kelima rahasianya adalah mengucap berkat atau mengucap syukur sama. Dalam Yohanes pasal 5 dia mengucap syukur. Tapi dalam bahasa Matius 14 mengucap berkat. Sama tuh. Pak, kenapa mengucap berkat menjadi kunci rahasia pelipat gandaan? Kalau saudara ngomel, saudara ngedumel, maka Alkitab tulis makin panjang masalah. Kalau saudara ada di padang gurun, saudara ngomel, saudara pencet rem. Kalau saudara bersyukur, saudara sama dengan mencet gas. Kenapa maka ada orang yang cepat sekali melewati padang gurun? Karena dia belajar mengucap syukur. Saya tanya, orang Israel berapa lama dia ada di padang gurun? Yang keras? 40 tahun. Yesus juga pernah ada di padang gurun. Berapa lama? Jemaat, berapa lama? 40 hari. Jemaat GSJS mau di padang gurun berapa lama? Saya ulangi. Orang Israel berapa lama di padang gurun? 40 tahun. Yesus berapa lama di padang gurun? 40 hari. Saya tanya, jemaat GSJS mau berapa lama di padang gurun? Saudara yang tentukan, Anda bisa pencet gas atau pencet rem. Anda bisa 40 tahun, Anda bisa 40 hari. Malah ada bilang ya 40 menit. Wih, luar biasa itu, lebih hebat dari Yesus itu. Saudara, dengarkan. Kalau kau mengucap syukur, setiap ada persoalan mengucap syukur, masalah cepat jadi mujizat. Pencet gas. Tapi ingat ya, ingat. Saudara yang menentukan. Doa saya pagi ini, saudara bisa mengubah padang gurunmu. Tergantung dari kesiapanmu. Doa saya sih, bukan 40 tahun, bukan 40 hari. Saya berdoa supaya engkau bisa melewatinya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya dong, ngapain mesti menentukan 40 tahun, 40 hari. Kalau Tuhan bisa langsung sakdek, saknyet, kenapa mesti nunggu? Makanya jangan ngomel. Istri-istri kalau dikasih gajian sama suami mengucap syukur. Loh, istri saya aja yang amen, saudara. Istri yang lain gak ada yang amen. Kalau dikasih suami berapapun nilainya mengucap syukur. Jangan sampai gini, apa artinya? Uang segini untuk kebutuhan sebulan. Ya nggak ada mujizat. Belajar bersyukur ibu-ibu. Terakhir. Ayat yang ke-20 dikatakan begini. Habis ini sembahyang ya kita ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian
Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Pelajaran apa sih Pak yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya? Murid-muridnya mau langsung ngacir, enak aja tuh. Sebab dia bilang, nanti juga ada anak kecil punya makanan lunch, bisa dipakai mujizat lagi. Dengerin ya, Tuhan tidak membuat mujizat setiap saat, enggak. Dia membuat mujizat kalau memang saudara benar-benar perlu mujizat. Tapi kalau saudara sudah mengalami mujizat dan Tuhan sudah memberkati saudara, saudara harus belajar mengelola. Saudara diberikan berkat oleh Tuhan, kemampuan mengelola berkat saudara akan menentukan jenis macam mujizat yang lain yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Dia berpikir ya dibuang-buang aja tuh. Nanti juga Tuhan bisa mujizat. Please. Saudara yang belum pernah melarat, sudah percaya saja dari orang yang sudah pernah melarat. Yakin saja, seberkas beras sekilo aja itu sungguh sangat berarti. So that's why jangan pernah Anda buang-buang berkat Tuhan. Kelola dengan baik. Sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum saya berdoa. Saya tanya saudara, menurut saudara, 12 bakul yang dikumpulkan itu untuk siapa 12 bakul? Regu A, masih berdoa. Regu B, untuk siapa 12 bakul? Masih saat teduh Pak. Regu C, murid-murid. Oke, regu D, masih sembahyang. Banyak orang mengira karena 12 bakul, maka dikasih untuk 12 murid. Kalau kita menerjemahkan Alkitab atau ilmu hermeneutika, salah. Karena Alkitab menulis siapa yang menabur, dia juga yang akan menuai. Jadi kira-kira 12 bakul untuk siapa? Untuk anak kecil. Makanya kalau mau ngalami pelipat gandaan, jangan pelit. Yang ngerti katakan. Yang ngerti katakan. Berapa banyak yang mau mengalami mujizat pelipat gandaan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. F. Mari kita datang sama Tuhan. Semua bisa terjadi kalau ada Tuhan kan lagu ini. Semua saudara dalam sikap berdoa. Saya tidak tahu berapa banyak saudara sedang menghadapi pergumulan. Masalah di depan saudara. Tapi ingat, kalau kau lihat masalah, Yesus selalu lihat kesempatan untuk buat mujizat. Saya pengen berdoa, berapa banyak saudara berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Engkau menolong aku dan aku mau pergi ke sisimu. Caramu berpikir, caramu bertindak. Supaya aku bisa mengubah masalah yang kuhadapi menjadi mujizat. Kalau itu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi bilang, Tuhan ini loh perkaraku, Tuhan ini tuh loh persoalan. Ingat setiap kali ada masalah jangan putus asa. Karena ada Tuhan yang bisa mengubahnya. Dan memang Tuhan telah menyediakan mujizat itu dalam hidup saudara. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan kau mengerti apa yang menjadi kesusahan hidup mereka. Tapi aku minta Tuhan, Engkau sendiri yang memegang tangan mereka. Sebab Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain. Kau satu-satunya yang mengubah persoalan kami. Bisa menjadi mujizat dalam hidup kami.